kajian hati. Tenangkan hatimu. Bunda. Ada bintang tamu kita lagi ya hari ini. Ada Audi Aulia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam Apa ya, warahmatullahi Res? wabarakatuh. Perkenalkan saya Audi Aulia, adiknya Ayu Aulia. Rumah tangga saya dirusak oleh anak 20 tahun. Bahkan teganya suami berselingkuh padahal ia baru pulang umroh. Dan waktu itu sudah mendekati malam takbir. Saya melepaskan dia untuk pergi ke Arab sekalian beliau kerja dan pergi umroh. Beliau malah membohongi saya dengan berhubungan dengan seorang perempuan yang berusia 20 tahun. Saya nggak mencari tahu sedikit pun tentang beliau. Bahkan saya tidak mencurigai sedikit pun. Allah yang menunjukkan semuanya ke saya. Satu persatu buktinya ya dimunculkan kepada saya. Beliau mengabari ke saya bahwa beliau pulang umroh itu tanggal 29. Yang dimana seharusnya beliau pulang tanggal 28. Jadi berbohong, Ustadz. Padahal pas beliau bilang tanggal 29, aku boarding. Saya menawarkan untuk menjemputnya ke bandara. Tapi beliau malah memilih check-in dengan perempuan itu. Saya memergokin beliau sedang video call bermesraan dengan wanita itu. Dan sempat berebutan HP ya Ustaz. Di saat berebutan HP beliau kaget. Karena ada saya pulang ke situ, beliau saya memaksa mengambil HP-nya. Sempat bilang mau pilih HP ini atau tidak bertemu dengan anak lagi. Dia memilih HP itu dan dibanting untuk menghilangkan bukti-bukti yang ada di HP-nya. Dan terjadilah karena perebutan HP itu tangan saya tercakar oleh beliau. Dan beliau membela diri bahwa beliau bilang beliau berselingkuh karena saya. Yang dimana beliau sudah berhubungan sama wanita ini selama 3 bulan Ustadz. Tapi setelah HP dia hancurkan, saya melihat semua buktinya. Chatting-chattingan beliau bersama wanita ini. Sampai saya cek mutasi yang dimana beliau tidak memberi uang untuk saya dan anak-anak untuk lebaran. Beliau memberi uang kepada wanita itu. Anak saya ada 2, umur saya masih muda. Rasanya tuh saya sekarang terombang-ambing Ustaz. Saya harus gimana? Jadi pertanyaannya Ustaz, apa hukum suami yang berselingkuh padahal baru saja pulang dari ibadah umroh? Poin pertama. Poin kedua, apakah ibadahnya sah jika setelahnya malah beliau berbuat maksiat? Makasih. Ada beberapa pertanyaan yang tadi beliau tanyakan. Satu tentang perilaku pasangan yang berkhianat atau berselingkuh, tentu jawabannya adalah dosa besar. Kenapa? Karena dia sudah melakukan satu dosa namanya mohon maaf berzina. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahisata wa sa'a sabila. Dan janganlah engkau mendekati zina. Mendekati saja tidak boleh, apalagi berbuatnya. Apalagi sudah punya pasangan. Maka berhati-hati untuk menjaga diri agar jangan sampai kita terjerumus kepada perkara yang nikmatnya sesaat. Kenapa dalam Al-Quran perintah atau larangan tentang berzina itu kalimatnya jangan mendekati zina? Karena dari awal pintunya langsung ditutup. Karena kalau pintu ini dibuka biasanya kesananya akan bertambah dosa-dosa yang lain. Maka dari awal langsung ditutup agar jangan sampai mengakibatkan perkara-perkara kita pada yang lain. Yang kedua,
Bagaimana ibadah nih seseorang, dia udah pulang umroh tapi malah berbuat maksiat sepulang itu. Mohon maaf, tidak mabrur ibadah umrohnya. Mabrur itu maknanya kebaikan yang terpancar dengan kebaikan yang lain. Diambil dari akar kata birrun, artinya kebaikan. Mabrur artinya kebaikan yang memancar kebaikan. Jadi kalau ada orang yang bertanya, apakah hajinya mabrur, apakah umrohnya mabrur? Jawabannya, lihat kualitas hidupnya sepulang dari umroh. Apa yang ingin sampaikan, Mbak Audi? Yakin ada hikmah di balik semua rasa sakit yang kamu rasakan. Beruntung Allah melepaskanmu dari orang yang tidak baik untukmu. Rasanya untuk bertahan dengan laki-laki yang pernah menyakiti berkali-kali harusnya bukan jadi opsi. Ketika Mbak Audi memilih untuk pergi adalah jawaban terbaik. Mbak Audi masih dikasih nikmat sama Allah dengan 2 anak yang lucu-lucu. Dengan 2 anak yang baik-baik. Kalau tidak ada kekuatan yang membuatmu melangkah ke depan, cukup anak-anakmu yang jadi kekuatan. Jangan diingat lagi walaupun berat. Ingat sesuatu yang akan Allah siapkan ke depan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Mungkin engkau disakiti oleh suamimu, tapi percayalah, boleh jadi anak-anakmu yang akan membahagiakan dirimu di waktu yang akan datang. Jangan hancur lebur karena satu orang yang pernah menyakitimu. Masih ada orang-orang di luar sana, termasuk keluarga besar yang masih mencintai Audi dengan segala kebaikannya. Bismillah, Allah tidak mungkin meletakkan kisah ini kecuali Allah sedang menyiapkan kasihnya kepada kita setelah melewati semua kisah ini. Pelan-pelan sembuh, pelan-pelan pulih. Belajar dari Kak Fairuz dengan segala kebaikan. Kadang memang harus belajar nerima dulu, baru nanti kita tahu hikmah dan jawabannya seperti apa. Trauma aku seumur hidup sih. Ya, karena momennya yang dimana harusnya maaf-maafan, jadi momen tersedih di hidup aku gitu. Ketemu terakhir 2 hari setelah Lebaran, dimana saya habis menemui cewek ini. Jadi saya 2 kali menemui cewek ini. Karena saya butuh pengakuan untuk di pengadilan nanti, bukti pengakuan bahwa memang ya mereka punya hubungan, mereka melakukan hubungan intim, mereka berselingkuh lah intinya. Saya butuh bukti itu, yang dimana di hari pertama saya datangin cowok itu gak terekam kan, karena tersulut emosi. Hari kedua ketemu, saya ketemu lagi karena saya ambil HP. Jadi beliau ini ngasih HP ke cewek ini. Gitu. Jadi saya ambil lagi yang dimana itu ada uang saya di situ. Saya ambil HP-nya. Udah terakhir ketemu di situ. Dan nggak ada, ya gimana ya sewajarnya orang melakukan salah, dia nggak ada gitu. Kenapa Allah kasih ujian ini ke aku? Itu sih. Makanya kenapa aku datang ke sini. Tadi nanyakan juga ke Ustadz gimana caranya untuk ikhlas. Alhamdulillah sudah terjawab. Kajian hati. Ada yang mau nanya lagi nih, ada jamaah kita nih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sari dari Cilengsi. Sebenarnya ini kejadian sudah 1 tahun yang lalu dan ini mengenai almarhum ibu saya. Pada waktu itu pulang dari rumah saya, kan pulang ke Jawa. Tiba-tiba kena stroke pada waktu mau sholat malam, mau sholat tahajud. Dan disitulah di saat ibu saya pulang dari rumah sakit, kakak saya, aduh ya Allah, mohon maaf, ibu saya ditaruh di panti jompo sama kakak saya. Sebenarnya sih kami semuanya sudah baik-baik saja sebenarnya. Cuman di saat ibu saya sakit, masuk rumah sakit tahun lalu, saya ditelepon dari pihak panti jompo waktu itu.
Memang pada saat awal-awal ibu saya ditaruh di panti jompo, saya sebagai adiknya waktu itu tidak tahu. Dan itu kesepakatan kakak tertua saya. Saya kaget waktu itu dan kita semuanya sempat kisruh di antara anak-anak. Bahkan saya sebagai anak yang bungsu mungkin paling frontal, paling kasar mungkin Ustadz. Karena saya waktu itu tidak terima. Akhirnya saya sempat 2 tahun saya tidak bertegur sapa dengan kakak-kakak saya, 2 kakak saya. Saya tidak berniat untuk memutus pada waktu itu, memutus tali silaturahmi antara kakak beradik. Tapi waktu itu saya sakit banget, sakit luar biasa karena ibu saya di saat waktu itu udah kena sakit stroke. Malah ditaruh di panti jompo dengan alasan keputusan yang terbaik katanya. Pada tahun lalu di saat puasa ibu saya koma. Kan saya ditelepon dari pihak panti jompo, ini ibu gimana, sempat video call. Akhirnya saya sudah buruan dibawa ke rumah sakit. Pada waktu saya udah pulang menjenguk ibu saya sempat dirawat 1 minggu kalau nggak salah. Biar rumah sakit memulangkan. Tapi ternyata ibu saya dipulangkan lagi di panti jompo. Bukan malah di rumah anak-anaknya. Di situ. Izin, kenapa waktu itu ketika ibu tidak setuju mamah di panti jompo, kenapa nggak ditawarkan di rumah ibu misalnya? Waktu itu saya sudah sempat menawarkan bahwa ibu saya nggak mau, takut merepotkan anak yang di Jakarta. Dan pada waktu ibu saya sudah di panti jompo, saya kan tiap lebaran pulang ke Jawa, saya sempat ke panti jompo, saya sudah menawarkan, ayo ikut sama saya. Tapi ibu saya enggak, udah takut ngerepotin, jangan sampai anak-anak ibu ribut semuanya. Saya pengen tanya, pada waktu ibu saya meninggal itu seperti kayak sedih ngelihat wajahnya itu. Karena saya pas datang, kebetulan kakak saya kan waktu itu umroh, memaksa umroh. Pada waktu itu adik ibu saya sudah melarang, jangan berangkat umroh dulu karena ibu kamu kondisinya seperti ini. Tapi kakak saya tetap memaksakan umroh. Nah pada waktu itu memang udah berkali-kali kakak saya sudah umroh. Disitulah saya takut, Ustadz, apakah akan berimbas karena ibu saya meninggal dalam keadaan kayak seperti membawa luka. Karena ibu saya sempat bilang, ibu gak nyangka kalau hari tuanya ibu seperti ini. Itu ngomong saya. Tapi saya bukan bermaksud untuk menyalahkan siapapun Ustadz. Saya tidak mau karena sudah cukup 2 atau 3 tahun kita berkonflik dan tidak saling bertegur sapa. Itu apakah akan membawa imbas, karena setiap kali kita ada kejadian apa kakak saya yang perempuan, ya ini imbas dari kita menelantarkan ibu. Itu sekian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada 2 hal yang ingin Ahilman coba berikan jawaban. Yang pertama, belajar dari kisahnya Ibu Sari sekeluarga. Memang berbakti kepada orang tua itu pahalanya sangat besar karena cobaannya juga berat. Maka kata Nabi SAW, orang tua itu pintu surga yang paling tengah. Jika engkau ingin masuk surga melalui pintu yang paling tengah, maka berbuat baik kepada siapa? Orang tua. Dalam hadis yang lain Nabi menyampaikan rogima anfuh, rogima anfuh, rogima anfuh. Celaka menyesal, celaka menyesal, celaka menyesal. Rugi siapa? Orang yang masih punya orang tua tapi dia tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena dia lupa berbakti kepada orang tua. Saya tidak tahu pastinya seperti apa, tapi kalau husnuzon saya, kakak juga mungkin waktu itu tidak mungkin tanpa alasan menitipkan ibunya di panti jompo. Pasti ada pertimbangan, mungkin keadaannya, mungkin kondisinya, mungkin juga ibu yang dalam tanda kutip juga tidak mau bersama anaknya. Tapi rasanya kalau saya jadi ibu waktu itu, saya akan memaksa
ibu saya untuk ikut bersama saya. Ketika kondisi kakaknya nggak bisa dan nggak mau karena situasinya, ya sudah. Dan ibu mampu, ibu siap, ibu kudu maksa walaupun memang ibu nggak mau, ibu kandung nggak mau. Tapi kan kondisinya berat. Sekarang kita nggak bisa juga nyalahin kakak karena kondisinya. Kakak juga tidak dibenarkan dengan pilihan yang dilakukan. Tapi apa yang terjadi sudah terjadi, jadi pelajaran. Sekarang ibunda sudah wafat, maka doakan ibu. Semoga ibu mendapatkan tempat yang terbaik. Semoga Allah lapangkan alam kuburnya. Allah terima iman Islamnya. Allah ampuni dosa-dosanya. Adapun yang menjadi beban ibu sebelum meninggal itu sudah lewat. Kalau ada adik, kakak, anak-anak tidak rukun bertengkar selepas orang tua meninggal, justru itu yang akan jadi sesuatu yang menyedihkan untuk orang tua kita di alam kubur. Jangan katakan yang sudah mati itu mati, tidak. Bal ahya, mereka itu hidup, akan tetapi mereka berbeda alam dengan kita. Salam untuk keluarga besarnya Teteh. Semoga dengan kajian hati kakak-kakak yang di sana bisa melembutkan hati untuk merangkul adiknya yang masih sakit hati dengan keadaan kemarin, dan Teteh juga di sini bisa melapangkan hati untuk memaafkan sikap kakak yang barangkali tidak tepat dalam pandangan Teteh. Insya Allah rukunnya Teteh bersama kakak akan membahagiakan ibunda di alam kubur dibanding berantemnya Teteh dan kakak.